Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang komunikasi dalam sebuah organisasi. Sebagai makhluk hidup atau sosial, komunikasi merupakan hal yang penting dan biasa kita lakukan untuk membuat kita tetap dekat antara satu dengan yang lainnya, serta memperlancar sebuah hubungan baik antar keluarga, teman maupun anggota organisasi. Materi yang akan dibahas ada 4. Yang pertama itu definisi dan fungsi komunikasi. Yang kedua membahas tentang unsur komunikasi. Yang ketiga fungsi komunikasi dalam sebuah organisasi, dan keempat adalah hambatan dalam komunikasi. Komunikasi merupakan sebuah distribusi informasi yang berasal dari komunikator yang ditujukan kepada komunikan supaya terjalin interaksi. Komunikasi dalam sebuah organisasi merupakan komunikasi yang dijalankan dan dibentuk pada tubuh organisasi. Khususnya struktur hierarki organisasi ini sangat mempengaruhi proses komunikasi yang terbentuk. Nah, komunikasi yang baik sangat fundamental bagi sebuah organisasi. Keberadaan komunikasi diperlukan karena tiap sumber daya manusia di dalam sebuah organisasi dapat saling bertukar ide, gagasan untuk terus memajukan organisasinya. Oleh karena itu diperlukanlah ilmu dan strategi dalam membahas teori dan penerapan komunikasi dalam sebuah organisasi. Unsur-unsur yang terdapat dalam sebuah komunikasi. Agar sebuah proses komunikasi ini berlangsung baik, maka di setiap unsur harus berperan baik. Salah satu saja unsur tersebut tidak berjalan dengan baik, tentunya komunikasi tersebut akan terganggu. Nah, di sini unsur-unsur yang terdapat dalam sebuah komunikasi itu adanya komunikator. Komunikator ini merupakan individu atau kelompok yang mengambil prakarsa dalam mengadakan komunikasi dengan individu atau kelompok lain. Yang kedua adalah pesan. Pesan adalah sebuah inti atau perumusan tujuan dan maksud dari komunikator kepada komunikan. Pesan ini merupakan unsur yang sangat menentukan dalam keberhasilan komunikasi. Nah, agar pesan bisa diterima dengan baik, pesan ini harus memenuhi syaratnya, yaitu mudah dimengerti dan dipahami. Yang ketiga, unsur ketiga ini adalah adanya saluran. Adanya saluran agar pesan mudah dipahami oleh komunikan, dan bisa juga komunikasi itu dapat terwujud, harus dipertimbangkan juga secara tepat saluran yang akan digunakan untuk melaksanakan komunikasi tersebut. Nah, bisa saja saluran itu meliputi metode atau cara yang ditempuh. Cara yang ditempuh ini bisa seperti komunikasi verbal yang bersifat langsung, tatap muka, atau tidak langsung, bisa melalui surat, email, by phone, atau yang lainnya. Ada juga komunikasi yang sifatnya nonverbal. Nonverbal itu berarti secara tidak langsung. Yang tadi yang berikutnya adalah media. Yang perlu diperhatikan itu salurannya adalah media yang digunakannya. Yang perlu dipertimbangkan di sini adalah kebutuhan dan sasarannya. Bisa juga yang perlu dipertimbangkan di sini adalah dari sisi biaya, bisa menggunakan alat yang sederhana, tetapi juga bisa menggunakan alat-alat yang agak rumit gitu ya. Nah, efektivitas penggunaan metode ini merupakan sangat mempengaruhi keadaan penerimaan komunikan. Bahkan banyak yang menganggap kunci keberhasilan komunikasi ini terletak pada pesannya. Yang berikutnya adalah unsur komunikan. Komunikan ini adalah
penerima pesan yang diharapkan minimal punya pengetahuan tentang masalah yang dikomunikasi dan memiliki pengetahuan yang luas. Nah, namun kondisi komunikan tersebut beragam sehingga keberhasilan komunikasi justru lebih banyak tergantung kepada komunikator, pesan dan salurannya. Nah, seorang komunikator yang baik tentunya akan tahu cara memberi informasi kepada komunikan sesuai dengan tingkat pengetahuan atau pendidikan mereka. Nah, komunikator juga akan memilih pesan yang mudah dimengerti dan saluran yang tepat. Yang berikutnya adalah tanggapan atau refleks atau reaksi ya. Reaksi ini merupakan unsur yang selalu diharapkan oleh seseorang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan komunikasi. Dengan umpan balik, komunikator akan mendapatkan komunikasi tentang bagaimana sih komunikan menginterpretasikan pesan yang disampaikan komunikator atau yang diterima oleh komunikan. Ya, yang berikutnya adalah umpan balik, feedback ya. Nah, bagaimana sih proses komunikasi dalam sebuah organisasi? Di sini ada beberapa tahapan yang terkait dengan model proses komunikasi dalam organisasi ya. Jadi proses komunikasi dalam sebuah organisasi itu ada 4 proses yang perlu dilalui. Yang di sini tahap pertama ini adalah tahap penciptaan gagasan atau tahap ideasi. Ya, di sini ada tahap ideasi yaitu dapat dilakukan oleh pihak pengirim informasi ya, bisa dari komunikator. Ya, di sini ada sumber yang memiliki gagasan atau pemikiran atau sebuah kesan. Di sinilah proses tahapan atau ideasi ya. Yang kedua adalah di sini ada tahapan diterjemahkannya atau disandikannya ke dalam kata-kata dalam simbol-simbol ya. Jadi dari ide yang ada kemudian berubah menjadi diterjemahkanlah ke dalam sandi-sandi. Nah, tahap di sini adalah tahap penyusunan gagasan dalam bentuk simbol atau tanda-tanda sandi ya, tahap encoding namanya. Yaitu simbol atau tanda-tanda sandi yang berupa gambar-gambar yang menunjukkan mengandung arti, ada maknanya. Jadi simbol-simbol yang ada itu mengandung arti atau makna. Proses yang ketiga atau tahapan yang ketiga di sini adalah tahap pengiriman ya, di mana adanya disampaikan atau dikirim sebagai berita kepada penerima. Jadi ada berita yang ini berupa gagasan yang mudah disusun dalam wujud simbol-simbol atau tanda-tanda sandi yang dapat disampaikan melalui saluran atau media komunikasi yang sudah disediakan oleh sebuah organisasi yang bertanggung jawab. Yang keempat adalah tahap penerimaan ya. Penerimaan menangkap simbol-simbol ya, yaitu informasi yang telah dikirim oleh komunikator lewat media ya, media komunikasi diterima oleh pihak penerima informasi ya. Ada di tahap ketiga adalah tahap menerjemahkan, menginterprediksikan gagasan atau pesan yang diterima. Ya, di sini adalah tahapan yang disebut juga dengan tahap decoding. Ya, di sini proses yang kelima ini adalah tahapan decoding. Ya, dalam tahap ini gagasan atau pesan-pesan yang telah diterima diinterprediksikan atau bisa diartikan oleh si komunikator. Ya. Nah, yang proses keempat di sini ada tahap tanggapan. Ya, di sini merupakan tahap akhir sesudah pihak penerima berita melalui interpretasi terhadap informasi yang telah diterima. Kemudian ada respon yang telah ditanggapi, respon umpan balik atau feedback ya, biasanya respon langsung, bisa respon tidak langsung, ada respon yang kurang dimengerti, respon yang dapat dimengerti, respon yang bersifat netral, ada respon yang bersifat negatif. Nah, ini ya di sini prosesnya. Nah, supaya komunikan dapat memberikan respon yang diinginkan oleh komunikator, biasanya komunikator dan komunikan harus memiliki jiwa pengalaman yang sama ya, atau common experience gitu ya.
Nah, di sini apa sih fungsi komunikasi dalam sebuah organisasi? Ya, terdapat 4 fungsi di sini menurut Robin. Ya, di sini terdapat 4 fungsi komunikasi. Ada pengendalian, motivasi, pengungkapan emosi, dan informasi. Fungsi pertama adalah pengendalian. Nah, fungsi pengendalian dalam sebuah komunikasi organisasi memiliki tujuan untuk mengendalikan tingkah laku anggota organisasi melalui berbagai cara. Nah, pada tiap organisasi pastinya memiliki kewenangan dan garis komando yang wajib ditaati oleh karyawan. Nah, apabila karyawan memiliki masalah pada departemennya, maka permasalahan tersebut secara prioritas harus dikomunikasikan kepada atasan atau manajer departemen yang bersangkutan. Nah, komunikasi dalam kasus ini menjalankan fungsi pengendalian. Nah, fungsi yang kedua adalah motivasi. Dalam fungsi manajemen pengarahan ya pada dalam fungsi manajemen pengarahan, maka motivasi diperlukan untuk mengarahkan karyawan atau anggotanya. Dengan demikian, pada proses motivasi perlu terjalinnya komunikasi yang baik. Nah, komunikasi organisasi yang terbentuk dalam kegiatan pemberian motivasi akan dapat meningkatkan semangat karyawan dalam menjalankan kinerjanya di organisasi. Fungsi yang ketiga adalah pengungkapan emosi. Nah, peran komunikasi dalam organisasi yang juga perlu dipahami adalah sebagai pengungkapan emosi. Ya, pada anggota karyawan maupun manajer dapat menunjukkan rasa puas maupun kecewa terhadap lawan bicaranya. Ya, hal tersebut dapat menjadi signal supaya kinerja organisasi dapat lebih ditingkatkan atau dipertahankan apabila telah mencapai targetnya. Nah, komunikasi pada kasus ini mencoba untuk menjembatani ya dalam pengungkapan perasaan emosional, ya khususnya dalam interaksi sosial. Fungsi berikutnya adalah fungsi komunikasi sebagai informasi. Nah, secara fundamental, komunikasi sejatinya sebagai proses persebaran informasi. Pada organisasi, informasi yang didistribusikan pastinya merupakan informasi yang dibutuhkan oleh anggota atau kelompok. Nah, informasi tersebut biasanya digunakan untuk pengambilan sebuah keputusan dalam bentuk data-data. Ya. Nah, data-data tersebut kemudian diolah, dianalisis, dievaluasi sehingga menghasilkan berbagai pilihan alternatif. Ya. Nah, di sini hambatan komunikasi dalam sebuah organisasi. Nah, pada hakikatnya komunikasi yang terbentuk di dalam sebuah organisasi tidak selamanya berjalan lancar, ya. Terdapat berbagai hambatan dalam keberjalanan sebuah komunikasi. Nah, di sini ya ada 3 hambatan. Ada hambatan secara teknis ya, ada hambatan semantik, ada hambatan manusiawi. Nah, hambatan teknik merupakan hambatan dalam komunikasi yang timbul karena keterbatasan akan ketersediaan fasilitas komunikasi. Nah, hambatan teknis ini sering ditemui nih ya, biasanya jika tidak ada prosedur atau perencanaan yang jelas terkait keberjalanan sebuah organisasi. Bisa juga informasinya rancu, ya. Terus kurang pemahaman dari anggota dalam menerjemahkan sebuah informasi. Dan biasanya juga ada pemilihan saluran komunikasi dalam sebuah organisasi yang kurang tepat. Ya, itu hambatan-hambatan secara teknis. Sedangkan hambatan semantik ya merupakan hambatan yang sering terjadi ya. Semantik atau bahasa ya, semantik itu bahasa merupakan dasar dari sebuah komunikasi.
Perbedaan cara penyampaian atau pemilihan bahasa yang kurang tepat dapat mengakibatkan salah pengertian atau pengertian yang berbeda. Nah, hal ini juga dapat berakibat fatal nih apabila perbedaan pemahaman terkait dengan keputusan yang fundamental. Nah, oleh karena itu, untuk menghindari hal tersebut perlu adanya pelatihan komunikasi ataupun dilakukan training yang saling mempererat komunikasi antar elemen organisasi agar terjalinnya sebuah komunikasi yang baik dan saling memahami antar sesama. Nah, yang ketiga adalah hambatan manusiawi ya. Hambatan manusiawi ini terjadi atau timbul dari diri individu ya. Sering juga disebut terjadi dan seharusnya biasanya sih bisa dapat dihindari gitu ya. Kendala komunikasi ini biasanya terjadi akibat faktor emosional maupun persepsi pribadinya. Nah, hal lain dapat juga disebabkan oleh ketidakmampuan panca indera dalam menangkap sebuah informasi. Nah, hal yang sering terjadi biasanya penyebabnya itu timbul ya karena hambatan dalam berkomunikasi ya. Nah, biasanya seperti ini, hal yang sering terjadi penyebab timbulnya hambatan manusia dalam berkomunikasi. Di sini ada hambatan yang disebabkan oleh perbedaan sifat manusia ya. Komunikasi yang tidak berjalan dengan baik biasanya disebabkan karena perbedaan aktor komunikasi dalam hal persepsi, kondisi emosional pribadi, bisa juga karena perbedaan umur, pengalaman, jabatan, kemampuan dalam menyerap informasi dan lain-lainnya ya. Yang kedua adalah hambatan yang dipengaruhi suatu psikologis dalam sebuah organisasi. Biasanya suasana kerja di dalam organisasi juga dapat mempengaruhi sikap anggota dalam berkomunikasi. Nah, hal ini juga perlu juga menentukan keefektifan komunikasi dalam sebuah organisasi. Nah, terima kasih. Masa depan adalah milik mereka yang bisa menyiapkan hari ini. Ibu cukupkan pertemuan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.